Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Sahabat beriman dan kepada seluruh pemirsa dimanapun Anda berada, insyaallah pada video kali ini kami ingin membacakan sebuah pesan yang masuk kepada admin Quran online. Adapun isi pesannya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa hukum bermakmum kepada imam tarawih yang bacaan Al-Fatihahnya ngebut? Mohon jawabannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada saudara atau saudari yang bertanya, yang pertama, hukum membaca Al-Quran dengan bacaan cepat. Ya, itu dulu. Ya, Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala di dalam kitabnya, beliau menegaskan bahwa para ulama sepakat makruh hukumnya pembacaan ayat Al-Quran dengan cara cepat. Ya, jadi sekali lagi beliau menegaskan dalam kitabnya yaitu Syarhul Muhadzab bahwa para ulama sepakat makruh hukumnya pembacaan ayat Al-Quran dengan cara cepat. Adapun status makruh ini itu bila bacaannya masih benar, ya cepat tapi masih benar, ya tidak sampai keluar dari ketentuan tajwid dan tidak sampai merusak makna. Sementara jika membaca Al-Quran dengan cara cepat itu sudah keluar dari ketentuan tajwid, ya banyak bacaannya yang cacat dan sampai merusak makna Al-Quran, maka boleh jadi bukan makruh lagi, melainkan sudah naik ke derajat haram. Maksudnya apabila kita membaca Al-Quran dengan cara cepat, ya lalu kemudian ya itu keluar dari ketentuan tajwid, ya banyak bacaannya yang cacat, banyak bacaannya yang rusak, ya seperti tasydidnya tidak tertunaikan, mat-matnya, panjang pendeknya tidak tertunaikan, ya maka jika cepatnya dengan cara seperti itu maka boleh jadi bukan lagi makruh tapi sudah naik ke derajat haram. Maksudnya kita berdosa jika membaca Al-Quran dengan cara yang demikian ini. Kemudian yang kedua, ya, mengenai yang ditanyakan saudara yang bertanya tadi, bahwa apakah boleh bermakmum kepada seorang imam yang bacaan Al-Fatihahnya itu ngebut? Ya, maka jawabannya itu tadi. Ya, ketika sang imam, ya, imam tarwih, ya, dia membaca surah Al-Fatihah atau membaca Al-Quran di dalam sholat tarawih tersebut, yaitu tidak cepat tapi tidak sampai keluar dari ketentuan-ketentuan tajwid, tidak sampai menghilangkan matnya, tidak sampai menghilangkan tasydidnya, ya maka boleh-boleh saja kita bermakmum kepada imam yang seperti itu. Ya, jadi contoh dia membaca surah Al-Fatihah, ya cepat bacaannya, ya tapi tidak sampai menghilangkan tasydidnya, misalnya iyyaka, ya tetap dibaca iyyaka. Ya, mat-matnya, panjang pendeknya itu tetap tertunaikan, maka boleh-boleh saja. Ya, adapun jika sang imamnya itu cepat, ya, dan bacaannya itu cepatnya sudah keluar dari ketentuan-ketentuan tajwid, ya tasydidnya sudah ditinggalkan misalnya, ya, panjang pendeknya sudah tidak diperhatikan, ya tidak ditunaikan, ya maka bermakmum kepada imam yang seperti ini itu tidak boleh. Ya, contoh, ya, membaca Al-Fatihah cepat tapi masih benar. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, itu cepat tapi masih tertunaikan seperti hak-hak bacaannya, seperti tasydidnya, seperti matnya, ya, tidak sampai keluar dari ketentuan-ketentuan tajwid. Ya, tapi kalau cepatnya itu seperti ini, Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Ya, iyyaka na'budu, iyyaka dibaca iyyaka na'budu, ya tasydidnya sudah hilang. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas sirata dibaca siratal ladzina. Nah, itu sudah keliru, ya makmum yang seperti itu tidak boleh kita bermakmum kepadanya. Ya, lalu bagaimana? Ya, maka jika masih ada masjid yang bisa kita tempati sholat tarawih berjamaah, ya yang imamnya bacaannya lebih bagus,
ya maka kita pindah ke masjid tersebut. Ya kalau tidak ada, maka pilihannya lebih baik sholat sendiri, ya sholat tarawih sendiri misalnya, ya daripada berjamaah atau bermakmum kepada imam yang bacaannya rusak tadi. Ya, jadi demikianlah kepada saudara atau saudari yang bertanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ja'alana Allah wa iyyakum min ahlil khairi was sa'adah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin. Allahumma amin. Sahabat beriman dan kepada seluruh pendengar dimanapun Anda berada, InsyaAllah pada video kali ini kami ingin bacakan sebuah pertanyaan yang masuk di kolom di admin Quran Online. Pesan ini masuk melalui pesan WhatsApp. Jadi pesan ini masuk dari salah satu teman subscriber, yaitu Ibu Dewi Afifah yang ada di Jakarta Barat. Adapun isi pertanyaannya, Assalamualaikum, izin bertanya. Ya, beliau sambil mengirimkan screenshot 5 bacaan yang merupakan rukun dalam sholat. Ya, kemudian pertanyaannya, ini kan bacaan yang wajib dibaca saat sholat. Ini berlaku kalau sholat sendirian atau berjamaah juga harus baca bacaan yang 5 ini, Pak Ustadz. Ya, jadi kepada saudari yang bertanya, bahwa bacaan yang 5 ini, ya, yang itu bacaan takbiratul ihram, bacaan surah Al-Fatihah, bacaan tahiyat akhir, bacaan salawat kepada Nabi sesudah tahiyat akhir, yang kelima bacaan salam yang pertama. Ya, kelima bacaan ini merupakan rukun qauli di dalam sholat atau rukun sholat yang berupa bacaan. Ya, maknanya kelima bacaan ini itu harus dibaca ketika kita sholat, baik sholat sendirian ya maupun sholat berjamaah. Ya, kelima bacaan ini harus dibaca kecuali surah Al-Fatihah bagi makmum masbuk. Ya, kecuali surah Al-Fatihah dari yang 5 tadi bagi makmum masbuk, ya ia boleh tidak membacanya secara sempurna, secara utuh, atau bahkan boleh tidak membacanya sama sekali. Nah, makmum masbuk itu siapa? Ya, jadi makmum masbuk itu adalah makmum yang tidak mendapatkan waktu yang cukup untuk membaca surah Al-Fatihah sebelum imam ruku. Ya, jadi gambarannya makmum masbuk itu, ya, dia takbiratul ihram, bergabung bersama imam, Allahu Akbar. Ya, dia dapat, ya, setelah takbiratul ihram dia langsung membaca surah Al-Fatihah. Ya, setelah ketika membaca surah Al-Fatihah dia dapat baru separuh surah Al-Fatihah, tiba-tiba imamnya sudah ruku'. Maka yang harus dilakukan oleh makmum masbuk ini adalah langsung ruku', ikut ruku' bersama imam tanpa menyelesaikan surah Al-Fatihahnya. Ya, atau bahkan boleh bagi makmum masbuk itu tidak membaca surah Al-Fatihah sama sekali. Ya, gambarannya misalnya sang imam sudah membaca surah, ya, walam yakul lahu kufuwan ahad. Makmum masbuk ini baru masuk ke sholat jamaah. Ya, baru bergabung bermakmum bersama imam, Allahu Akbar, takbiratul ihram. Pas selesai takbiratul ihram, imam tadi langsung ruku'. Ya, makmum masbuk ini belum sempat membaca surah Al-Fatihah, maka yang harus dilakukan adalah langsung ikut ruku' bersama imam tanpa membaca surah Al-Fatihah sama sekali. Ya, jadi dan makmum seperti inilah, ya, di dalam madhab kita Imam Syafi'i, ya, dijelaskan oleh guru-guru kita bahwa makmum yang masbuk seperti inilah yang bacaan Al-Fatihahnya ditanggung oleh imam. Ya, adapun bagi makmum yang bukan makmum masbuk itu harus membaca surah Al-Fatihah. Ya, jadi demikianlah kepada saudara atau saudari yang bertanya bahwa kelima bacaan tadi itu wajib untuk kita baca baik dalam sholat berjamaah, sholat sendirian ataupun sholat berjamaah, kecuali surah Al-Fatihah
bagi makmum masbuk tadi. Ya, jadi demikianlah jawaban kami. Ya, kemudian yang penting juga untuk kita ketahui bahwa ukuran minimal membaca di dalam sholat itu adalah kita memperdengarkan bacaan kita, khususnya yang bacaan yang 5 tadi, kepada telinga kita sendiri. Ya, karena apabila kita membaca hanya di dalam hati tanpa melafazkannya dengan lidah, maka itu tidak disebut dengan membaca. Itu tidak dianggap membaca, itu hanya lintasan hati atau disebut dengan membatin. Ya, jadi demikianlah. Ya, kelima bacaan tadi harus dibaca, baik sholat sendiri maupun sholat berjamaah, kecuali surah Al-Fatihah bagi makmum masbuk tadi. Wallahu alam. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.